Seorang oknum perwira polisi di Kota Makassar mengambil paksa mobil gagal bayar di gudang penyimpanan perusahaan leasing. Aksi arogansi oknum polisi tersebut dilaporkan ke Propam Polda Sulsel. Seorang oknum perwira polisi, anggota Polsek di Kota Makassar, Ibtu Rijal, diduga melakukan aksi arogan dan menjemput paksa salah satu pimpinan perusahaan Mitra Finance untuk mengambil mobil yang tidak membayar angsuran di gudang penyimpanan mobil. Ibtu Rijal meminta mobil yang disimpan di gudang untuk diserahkan kepada dirinya tanpa melalui prosedur yang berlaku. Saat beraksi, Ibtu Rijal bersama sejumlah anggota lainnya tidak bisa menunjukkan surat tugas. Aksi ini pun dilaporkan pihak perusahaan ke Propam Polda Sulsel dan meminta Ibtu Rijal diberi sanksi kode etik. Dalam hal ini ada dua laporan Pak, satu dari MPM Finance terkait kesewenang-wenangan penyidik tadi, upaya penjemputan paksa unit, dan dari PT Delta upaya penjemputan direkturnya. Sementara itu, Ibtu Rijal membantah melakukan jemput paksa terhadap pimpinan perusahaan Mitra Finance dan bersikap arogan. Dirinya mengatakan pimpinan perusahaan pergi bersama dengan sukarela tanpa ada paksaan. Menurutnya, meledakan mobil di gudang penyimpanan dilakukan karena adanya aduan masyarakat terkait dugaan pencurian uang milik korban di dalam mobil. Justru saudara Z ini langsung menyapa kami tanpa sama kami untuk tegur dia. Langsung menyapa kami, Pak Kadit Reskrim, kalau unit mobil yang kita cari, ayo saya tuntun dan saya tunjukkan ke tempatnya di mana. Jadi sehingga menurut saya kondisi itu tidak ada upaya paksa. Justru saya tegaskan bahwa dialah yang membantu kami untuk mengungkap penyelidikan kami. Terkait surat tugas dan laporan kepolisian, Ibtu Rijal menyebut bahwa keduanya tidak perlu disertakan karena korban ikut dalam proses penyelidikan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Aksi pembegalan menimpa seorang pelajar sekolah dasar saat menaiki sepeda motor ke sekolah di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku berpura-pura meminta tolong lalu menganiaya korban. Dalam video amatir saat korban siswa kelas 6 baru saja mengalami pembegalan di Jalan Raya Desa Delemer, Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Korban yang masih mengenakan seragam pramuka ini menceritakan insiden pembegalan ke seorang pengendara motor. Kejadian berawal saat korban baru saja mengantarkan kakaknya ke SMAN 1 Kuanyar. Saat korban hendak menuju ke sekolahnya, naik motor sendirian, korban dihentikan pelaku yang berpura-pura kehabisan bensin. Pelaku ditangkap polisi di wilayah Ngawi, Jawa Timur setelah keluarga melaporkan kasus ini. Pelaku mengakui minta tolong untuk diantarkan membeli bensin. Namun di tengah jalan yang sepi, korban kemudian dipaksa turun dari sepeda motor lalu dipukul oleh pelaku. Anterin aku buat beli bensin, ini lo motorku, ambil kontaknya sana, ini nggak mau. Akhirnya ini dibawa lari sampai daerah Koko City ke barat dan ini juga sempat dipukul. Sempat dipukul, dicekik juga sama si pelaku. Kemudian sepeda motor korban diambil alih, korban digonceng menuju ke arah timur dari TKP awal. Sesampai di TKP terakhir, korban dipaksa turun, didorong, kemudian sempat dipukul. Setelah itu, sepeda motor korban diambil alih, dan korban pelaku melarikan diri. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai perayaan Pesta Rakyat dan Karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Bundaran HI hingga MH Tamrin, Jakarta Pusat, petugas gabungan PPSU dan UPK Badan Air membersihkan sampah berserakan dini hari tadi. 100 orang petugas dengan armada 10 truk pengangkut sampah diterjunkan untuk membersihkan sampah. Sampah berserakan usai Pesta Rakyat Karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-80 tahun di Bundaran HI hingga MH Tamrin, Jakarta Pusat.
Petugas Gabungan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dan UPK Badan Air harus bekerja ekstra membersihkan jalan. 100 orang petugas dengan armada 10 truk pengangkut sampah dikerahkan ke lokasi. 100 orang dari UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di lokasi kerja Bundaran HI. Sekitaran Bundaran HI 100 personil yang diterjunkan Pak ya? Itu biasanya sampah apa aja sih Pak yang sampah sisa hasil makan minum para warga yang datang ikutin acara di Bundaran HI ini. Petugas membersihkan sampah-sampah ini agar kondisi area kembali bersih usai dijadikan lokasi perayaan kemerdekaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pertunjukan kembang api menutup pelepasan Karnaval Bersatu Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Monas Minggu malam. Seketika langit Monas berwarna-warni saat pertunjukan kembang api digelar setelah iring-iringan Karnaval 17 truk hias kementerian dan lembaga negara melintas di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lagu Kebiar-Kebiar mengiringi pertunjukan kembang api. Presiden Prabowo dikerumuni oleh warga yang hendak berjabat tangan di lokasi karnaval. Hal yang paling menarik adalah saat Presiden Prabowo Subianto menggendong dan mencium seorang balita. Memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah menggelar Karnaval Budaya yang dimulai dari kawasan Monas, Jakarta Pusat dan finish di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya membagi-bagikan hadiah berupa kaos dan gantungan kunci. Sekretariat Kabinet. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya membagikan hadiah dari atas mobil karnaval budaya. Hadiah ini diberikan Teddy saat iring-iringan mobil karnaval Sekretaris Kabinet berada di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Seskap Teddy membagikan hadiah berupa gantungan kunci dan kaos kepada warga. Saat Seskap Teddy melintas, masyarakat yang hadir sempat riuh memanggil namanya. Selain membagikan hadiah, Letkol Teddy turut menyapa masyarakat dan berjoget dengan lagu Tabola Bale. Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Jakarta. Sebelumnya, Presiden Prabowo membuka Karnaval Budaya peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 pada Minggu malam. Menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu menaiki mobil hias dari kementerian masing-masing. Serta pengembangan SDM tercermin Indonesia tahun 2025. Mobil hias ini didekor dengan gaya masing-masing kementerian seperti Kementerian Agama yang menampilkan candi dan rumah ibadah. Kemudian ada juga mobil hias Kementerian BUMN yang terdapat pesepak bola naturalisasi yang kini di Persija Jakarta, Jordi Amat. Kehadiran Amat sontak menyedot antusiasme masyarakat. Pemerintah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia menggelar Karnaval Budaya yang dimulai dari kawasan Monas, Jakarta Pusat dan finish di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Terdapat 5 panggung hiburan yang telah disiapkan pemerintah untuk pesta rakyat. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain mobil karnaval yang unik, para pejabat negara yang ikut dalam kemeriahan malam tadi tak luput dari perhatian warga. Salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dielulkan warga penonton karnaval. Warga yang menonton Karnaval Budaya di Jalan Protokol Jakarta seketika sigap saat kendaraan hias Kementerian Keuangan melintas di hadapannya.
Alih-alih menyambut lambaian tangan Menteri Keuangan yang sedang berada di atas kendaraan, warga sontak tersadar isu yang sedang hangat, yakni pengenaan tarif pajak. Seperti diketahui, sejumlah daerah dikenakan tarif pajak pembangunan yang cukup tinggi hingga Kabupaten Pati sempat bergejolak. Belum lagi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat kontroversial menyamakan zakat dengan pajak. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan masih menjadi lokasi favorit bagi warga untuk menghabiskan waktu libur cuti bersama memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Keramaian pengunjung mulai memadati taman untuk berpiknik dan melihat beragam hewan. Libur cuti bersama peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, beberapa tempat wisata ramai dikunjungi warga. Di momen libur ini masyarakat tidak mau ketinggalan mengisi liburan ke kebun binatang Taman Ragunan Jakarta. Lokasi yang cukup strategis menjadikan kebun binatang Ragunan pilihan yang pas untuk berkumpul dan rekreasi bersama keluarga. Ya, pemirsa, warga memanfaatkan libur cuti bersama ini untuk berrekreasi di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta, sudah ada rekan Henry Aprila di sana. Henry, apakah pagi ini Ragunan sudah diserbu warga? Kalau soal ramai, pasti ramai ya, karena ini harusnya waktu masuk fajar. Tapi kebijakan dari Presiden Republik Indonesia setelah 1 hari peringatan ataupun hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 memberikan kebijakan untuk masyarakat bisa mengisi untuk cuti bersama ataupun libur cuti bersama. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu spot nih. Tentunya ini di Taman Marga Satwa Ragunan, maksud kami Ragunan Jakarta Selatan. Ini cukup ramai ya. Dari tadi kami lihat pun semakin siang semakin ramai. Ini salah satu spot yang memang menjadi satu spot yang banyak sekali masyarakat sukai ataupun spot favorit. Salah satunya adalah spot gajah. Kita lihat ini spot gajah ini memang dekat sekali ya dengan masyarakat, sehingga masyarakat tuh memilih untuk bisa ke sini karena spotnya cukup dekat, bahkan juga bisa berfoto bersama gajah, bisa melihat langsung bagaimana satwa-satwa yang ada di sini. Karena tidak hanya gajah saja ataupun salah satu satwa ini saja, namun juga ada berbagai macam satwa yang ada di Taman Ragunan Marga Satwa Jakarta Selatan ini, sehingga masyarakat pun bisa menikmati ataupun mengeksplor berbagai macam satwa yang ada di sini. Tidak hanya itu, Fajar, tapi juga harganya juga cukup ekonomis. Bahkan juga kalau informasi yang kami himpun kembali bahwa memang Pramono Anung menetapkan terkait dengan peraturan bahwa masyarakat bisa masuk ke beberapa lokasi wisata yang ada di Jakarta secara gratis. Salah satunya adalah di Taman Marga Satwa Jakarta Selatan dengan menggunakan kartu Jakarta Pintar dan juga menggunakan kartu lansia. Tentunya masyarakat bisa langsung mengakses untuk bisa masuk secara gratis. Tentu juga itu menjadi satu keramaian di beberapa lokasi wisata yang ada di Jakarta. Nah, kemudian selain itu, Fajar, tidak hanya bisa melihat berbagai macam satwa saja, tentunya juga masyarakat pun bisa berpiknik, bahkan juga bisa bermain berbagai macam wahana yang ada di sini. Bahkan tadi kami lihat juga, Fajar, ada yang sambil merayakan 17 Agustus dengan berlomba-lomba di sini. Nah, kita coba tanya nih kepada salah satu pengunjung yang ada di sini, bagaimana keseruan bermain di Taman Marga Satwa Jakarta Selatan ini. Halo Ibu, Bapak, kalau boleh tahu, izin mohon maaf mengganggu. Dengan Bapak siapa? Ridwan. Bapak Ridwan, ini kesini dengan siapa aja Pak kalau boleh tahu? Keluarga sih. Dengan keluarga. Nih, kalau boleh tahu dari mana Pak? Dari daerah ini, Cibubur. Oh, Cibubur, jauh-jauh nih ke sini, main ke sini untuk berlibur sini aja, sengaja atau gimana Pak? Ya, emang lagi liburan aja sih. Emang lagi libur aja ya Pak ya? Kalau boleh tahu nih, experience-nya main ke Ragunan ini seperti apa Pak? Ya, emang buat bocah aja sih, buat anak, bahagiain ya, seru-seruan. Udah kemana aja Pak nih spotnya? Kan ini ada gajah, udah kemana aja Pak tadi lihat? Tadi ke orangutan. Orangutan juga. Iya. Gimana Pak, seru Pak? Seru, berisik banget. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak Ibu. Nah Fajar, tadi juga kami sempat berbincang, memang seru sekali ya. Ini tidak hanya bersama anak ataupun keluarga saja, tapi juga tadi kita lihat ada yang bersama dengan keluarga, kerabat yang juga bermain ke Taman Marga Satwa Ragunan. Maksud kami Taman Ragunan Marga Satwa Jakarta Selatan, Fajar. Tentu ini juga menjadi satu himbauan dari Humasnya sendiri bahwa masyarakat pun perlu menjaga kebersihan, tidak memberi makanan kepada satwa-satwa yang di sini, dan juga tetap menjaga keamanan dan barang berharga Anda agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Fajar.
Ya, baik Henry, cukup ramai begitu dan sepertinya masyarakat semakin ingin berpiknik begitu ya di Taman Marga Satwa Ragunan seiring dengan cuti bersama. Terima kasih Henry, melaporkan langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, di momen libur cuti bersama dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengisi libur bersama keluarga di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Kawasan wisata Ancol masih menjadi daya tarik warga untuk mengisi waktu libur bersama keluarga. Dan hingga sejak tadi pagi, sudah ada sedikitnya 5.000 warga yang mengunjungi Ancol untuk berekreasi dan menikmati suasana pantai. Selain itu, harga tiket yang murah dan tempat wisata yang nyaman membuat warga senang memilih berlibur di Pantai Ancol. Untuk tiket masuk ke Ancol, warga perlu membayar Rp35.000 per orang dan untuk masuk mobil Rp25.000 sedangkan motor Rp15.000. Sebuah motor metik ditemukan tersangkut di tembok rumah di Kabupaten Lampung Timur. Diduga kendaraan tersebut gagal dicuri karena pelaku tak kuat mengangkat motor. Ini kok jadi maling. Lewat kone Inilah video amatir yang merekam sebuah motor tersangkut di tembok rumah warga yang berada di Desa Gedung Wani, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Motor jenis metik yang tersangkut ini diduga akan dicuri oleh komplotan maling yang diduga masuk dari belakang rumah korban. Namun para pencuri sepertinya tak kuat untuk mengangkat motor hingga keluar dari pagar tembok. Panik takut ketahuan warga, motor akhirnya dibiarkan tersangkut begitu saja. Dia gantungan di situ, gantung gitu nyangkut, bagian bawahnya gitu nyangkut, terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu kok bisa nyangkut di atas gitu, terus baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu. Percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan ke polisi. Meski motornya tak hilang, pemilik rumah khawatir komplotan pencuri tersebut akan kembali lagi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.